Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzitawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam dan pengurus takmir Masjid Al-Hikmah, hadirin wal hadirat jamaah kajian rutin Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga semangat kita tidak pernah luntur walaupun terkadang hujan mengguyur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pada malam ini terkait dengan hikmah di balik kisah penyembelihan sapi betina yang dilakukan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian, Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Al-Baghawi dan hampir seluruh mufassirin itu menyebutkan tentang kisah penyembelihan sapi betina, di mana disebutkan dalam sebuah athar bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel sangat kaya raya. Asetnya ada di mana-mana. Finansialnya tak berseri. Artinya sangat kaya raya. Tetapi aqimun la waladalahu. Tetapi dengan kekayaannya itu Allah tidak mengaruniai dia seorang anak. Ya, kadang-kadang memang Allah menguji dengan yang dia kehendaki. Dan kita juga sering melihat ada orang yang memiliki harta berlimpah tetapi nggak punya anak. Artinya sebuah pernikahan, sebuah keluarga, ketika tak kunjung hadir seorang anak, seorang buah hati, itu kalau tidak sabar akan menggoncang kapal keluarga. Ya, akan menggoncang kapal keluarga. Dan dengan kehadiran anak itu keluarga menjadi ramai, menjadi asri, menjadi tenang. Walaupun di sebagian keluarga yang lain justru kehadiran anak itu menggoncangkan keluarga, tapi secara umum keluarga mendamba seorang anak. Nah, sama seperti seorang laki-laki dari Bani Israel yang kaya raya, aqimun la waladalahu,
seorang yang mandul tidak memiliki seorang anak pun. Seiring dengan berjalannya waktu, sang istri pun mendahuluinya, meninggal. Sehingga yang ada di sisinya yang akan mewarisi harta-hartanya itu hanya ibnu akhihi, keponakannya. Karena menjadi ahli waris, maka sang keponakan ini menanti dengan berdebar-debar, kapan pamanku meninggal. Iya, apalagi setan mengipas-ngipasi, cepet bro. Iya, bertindak, jangan sampai malah engkau mendahului paman. Nah, karena bisikan-bisikan setan itu terus mengguncang hatinya, sementara sang keponakan juga adalah seorang yang miskin, maka lama-kelamaan benteng imannya jebol juga. Maka di suatu malam sang keponakan merencanakan pembunuhan. Dia mengatakan, paman, ayo kita keluar di malam hari itu. Sudah lama kita tidak bersama-sama bersantai, ya kalau bahasa sekarang bakar-bakar ikan di sebuah gurun. Nah, karena sang paman sangat mengasihi sang keponakan, maka mengiyakan boleh, disiapkan semuanya. Nah, begitu sampai di gurun, maka dibunuhlah sang paman. Dan untuk menghilangkan jejak, maka jenazah sang paman itu diseret ke kampung sebelah. Kemudian dilemparkan atau diletakkan di depan pintu salah seorang penduduk di kampung sebelah. Ketika pagi menjelang, maka sang keponakan itu yang sudah berada di rumahnya berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong!" Masyarakat berdatangan. Ada apa? Saya setelah bangun tidur tidak mendapati paman. Saya sudah nyari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya masyarakat membantu mencarikan sang paman di perkampungan itu, ternyata tidak ketemu. Akhirnya mereka ke kampung sebelah mencari sang paman, ternyata ditemukan di sana. Sehingga sang keponakan menuduh di depan kepala kampung, ternyata ada warga kampungmu ini yang membunuh pamanku dengan sengaja, karena barangkali dia ingin hartanya. Karena tidak ada seorang pun yang merasa dan tidak ada alat bukti-bukti apapun, akhirnya mereka mengelak. Terjadilah gontok-gontokan antara dua kampung dari Bani Israel itu, sehingga nyaris terjadi pertumpahan darah. Nah, orang-orang yang bijak dari mereka mengatakan, kaifa naqtulu ba'duna ba'da wa fina Rasulullah Musa. Berhenti. Untuk apa kita saling gontok-gontokan, saling memberikan tuduhan, bahkan nyaris terjadi pertumpahan darah? Mengapa kita tidak mendatangi Nabi kita Musa yang diutus kepada kita?
wa fina Rasulullah Musa. Akhirnya perwakilan dari kampung ini dan kampung itu menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membawa jenazah sang paman. Mereka bertanya, ya Nabi Allah Musa, man qatala hadha? Ud'u Allah an yubayyina lana manil qatil. Wahai Nabi Allah Musa, mintalah kepada Allah agar menunjukkan kepada kami siapa yang telah membunuh laki-laki yang kaya raya ini. Maka turunlah ayat kepada Musa, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Antara pertanyaan dengan jawaban nyambung apa orang? Nggak nyambung. Maka kalau kita runut kisahnya itu, sebenarnya di awal-awal itu wajar Bani Israel itu membantah. Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, ya Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami bahan sendagurau? Kami bertanya kepada engkau, siapa yang telah membunuh sang paman? Kok jawabanmu jauh amat? Kami malah diperintah untuk menyembelih sapi betina. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan aku bukan termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Memang itu yang Allah perintahkan kepada kita. Akhirnya Bani Israel ikut. Tetapi mulai yang kedua ini mereka sudah mulai menampilkan watak dasar mereka yang berengkel. Maka kata Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, bahwa Rasulullah bersabda, "Law zabahu ayya baqaratin la ajzazathum." La ajza'athum. Kalau sekiranya mereka setelah diperintah menyembelih sapi betina itu mereka melakukan, maka itu sudah cukup. Sapi betina apapun boleh. Walakin syaddadu alaihim ala anfusihim, tetapi mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Fasaddadallahu alaihim, akhirnya Allah memberikan kesulitan-kesulitan kepada mereka. Nah, maka kalau pengurus Masjid Al-Hikmah mengajak kita untuk berinfak, ya berinfak saja, nggak usah banyak komentar. Piro jumlahi menyulitkan. Bapak Ibu, kita misalnya akan membangun kamar mandi yang lebih bagus, lebih standar, dipisah antara kamar mandi atau WC atau tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Silakan faltabarra'u, silakan kalian berinfak. Ya. Kalau ada yang bertanya berapa sak Ustaz, itu akan merepotkan diri sendiri.
Mana yang menurut kita pas dengan kekayaan kita, dengan kemampuan kita, itu yang diberikan. Supaya tidak menyulitkan diri kita sendiri. Ketika nanti misalnya pengurus mengatakan satu orangnya 10 sak, nah nanti bingung. Nah sama seperti Bani Israel, kata Rasulullah, kalau begitu mereka mendengar supaya mereka menyembelih sapi betina dan itu mereka lakukan, selesai. Tetapi bukan Bani Israel kalau tidak banyak bertanya. Yang intinya itu mikir-mikir sebenarnya supaya tidak bisa dilakukan. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan kepada Musa, mintalah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami sapi betina sing kaya ngopo. Seperti apa sapi betinanya? Lebih spesifik lagi. Karena di mana-mana ada sapi betina. Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik, yaitu sapi betina yang tidak musinnah, yang tidak tua, wala bikr, dan juga tidak muda usianya, awanum baina dzalik, yang di pertengahan, enggak tua enggak muda, di pertengahan. Kata Musa mengingatkan kaumnya, sudah, fa'alu ma tu'marun, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Tetapi lagi-lagi Bani Israel bertanya yang itu nantinya semakin menyudutkan mereka. Sudah dijelaskan tidak tua tidak muda, kalau mereka lakukan gampang. Tapi mereka mengatakan, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami sapi betina yang enggak tua, enggak muda, tetapi di pertengahan itu warnanya apa? Warna sapinya itu apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, yaitu sapi betina yang warnanya kekuning-kuningan, kuning tua, artinya warna emas. Warna emas. Dan apa hikmahnya nanti kita kaji. Kenapa kok harus kuning emas? Tasurun nazirin, yang sangat indah dipandang oleh mata. Jadi seperti sapi Bali lah warnanya itu. Sapi Bali itu warna emas enggak itu? Iya. Ya pokoknya kuning tua. Faqi'ul launuha. Mereka bertanya lagi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami sapi betinanya yang lebih real lagi. Innal baqarata syabaha alaina, karena yang tidak tua tidak muda, warnanya kuning keemasan, kuning tua teramat banyak. Mana yang kami pilih?
wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Artinya nanti juga kami laksanakan Musa. Kemudian Allah menjelaskan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul ard, yaitu sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah ladang. Jadi bukan hanya di zaman kita orang-orang tua dulu di kampung-kampung, untuk mengelola sawah itu dibajak dulu dengan sapi. Dulu di Bani Israel sudah berlaku itu. Kalau sekarang ya dengan alat. Dulu dengan sapi. Dan di masa kecil saya itu masih melihat membajak sawah itu dengan sapi. Wala tasqil harth, dan sapi betina itu tidak pernah untuk mengairi sawah. Artinya karena dulu yang masuk sawah itu ya sapi, masuk gurun ya sapi, itu akhirnya dipakai untuk mengairi sawah ladang dan juga gurun, termasuk membawa air ke rumah. Musallamatul la syata fiha, yang tidak memiliki cacat apapun dan tidak berbelang, warnanya rata, tidak belang-belang. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir saja karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri, mereka tidak menemukan sapinya itu, sehingga hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi Ibnu Katsir menceritakan setelah itu, ya, qalul ana ji'ta bil haqq, sekarang sudah jelas ya Musa, engkau telah datang dengan keterangan yang sangat-sangat jelas. Fadzabahu wa ma kadu yaf'alun, mereka memperbuatnya, hampir-hampir saja mereka tidak mampu. Karena setelah dicari, sapi betina dengan kriteria itu hanya milik satu orang, yaitu ibu janda dan anak yatim. Hanya satu itu. Begitu tokoh-tokoh Bani Israel datang menyampaikan kabar itu, bahwa ini adalah perintah Allah yang kami lakukan, kata sang ibu, tidak kami jual. Karena sapi betina ini adalah tulang punggung bagi keluarga kami, tidak kami jual. Walaupun sudah dirayu-rayu, ya nanti kita ganti dengan yang lebih baik segala macam, tidak kami jual. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa menyampaikan hal ini. Maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada sang ibu untuk bernegosiasi. Apa kata sang ibu? Kalau bukan karena engkau ya Nabi Allah Musa, niscaya sapi yang sangat kami cintai ini enggak akan kami jual. Tetapi karena engkau yang meminta, dan ini juga terkait dengan Bani Israel, maka akhirnya dengan terpaksa kami jual. Tetapi kami ingin setiap bulu dan kulitnya dihargai dengan emas. Dihargai dengan emas. Akhirnya Bani Israel mengumpulkan dana-dana yang ada, yang tidak kecil dari dua kampung itu,
mengumpulkan dana seluruhnya, baru bisa untuk beli sapi betina milik sang ibu dengan harga yang sangat mahal. Kemudian bagaimana lanjutan ceritanya? Wa iqataltum nafsan fadaratum fiha. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika ada salah seorang dari kalian membunuh seorang laki-laki, fadaratum fiha, kemudian kalian saling gontok-gontokan, saling tuduh-menuduh, saling melakukan keributan karena masing-masing membantah ini dan itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah mengeluarkan, Allah membuka tabir apa yang menyelimuti kalian, apa yang menjadi rahasia bagi kalian. Maka setelah sapi betina itu disembelih, maka Allah memerintahkan, faqulna daribuhu biba'diha. Kami perintahkan kepada mereka, pukullah jenazah sang paman dengan bagian anggota tubuh dari sapi betina yang disembelih. Ini ternyata rahasianya di sini. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwa anggota tubuh yang dipukulkan kepada si mayit itu adalah lidahnya. Sementara sebagian pendapat menyebutkan adalah pangkal ekornya. Diambil kemudian dipukulkan ke tubuh si mayit. Sebagian riwayat menyebutkan pahanya. Begitu dipukul, rupanya dia matanya terbuka. Kemudian pelan-pelan dia duduk. Artinya Allah hidupkan kembali dengan itu. Kemudian Nabiullah Musa mengatakan, man qatalat, siapa yang telah membunuhmu wahai paman. Kemudian sang paman melihat-lihat yang ada di depannya. Hadzal ladzi qatalani, keponakanku inilah yang telah membunuhku. Setelah itu mati lagi dia. Jadi Allah hidupkan hanya sekedar untuk memberitahu siapa yang telah membunuhnya. Akhirnya mimpi sang anak, mimpi sang keponakan untuk mewarisi harta pamannya menjadi sirna seketika. Bukan hanya pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, tetapi berlaku pula sejak saat itu bagi yang membunuh dibunuh, akhirnya dikisos. Harta hilang, nyawa pun melayang. Lah hikmahnya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hikmah dari kisah penyembelihan sapi betina yang dilakukan oleh Bani Israel pengikut Musa. Yang pertama, Allah ingin memperlihatkan, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yaitu Allah ingin memperlihatkan kepada Bani Israel bagaimana mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. La'allakum ta'qilun, supaya terekam di benak mereka kehidupan setelah mati.
Tetapi Bapak Ibu, kita ingatkan, di zaman Rasulullah ini nggak berlaku lagi, apalagi di zaman kita. Misalnya karena ada orang yang terbunuh, ada orang soleh meninggal, atau apa, kemudian kita menyembelih sapi betina, kemudian ekornya digebukin ke tubuhnya, nggak hidup. Ini kekhususan Bani Israel, karena yang dihadapi oleh Musa orang-orang yang sulit. Bahkan nanti berikutnya akan kita kaji, ada momen-momen lain yang Allah memperlihatkan kepada Bani Israel bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati dengan sangat mudahnya. Jadi hikmah yang pertama, Allah ingin memperlihatkan kepada Bani Israel sehingga terekam jelas di benak mereka bagaimana mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kemudian yang kedua, kenapa sapi betina yang disembelih itu berwarna kuning emas dengan segala kriterianya itu? Karena Allah ingin menghilangkan pengagungan Bani Israel kepada sapi betina, khususnya yang berwarna kuning emas. Karena sebelumnya Bani Israel pernah menyembah patung sapi betina yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Musa As-Samiri, pengikut Musa. Jadi ceritanya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu, diperkirakan oleh Bani Israel itu lamanya Musa pergi hanya 30 hari. Ternyata bertambah sampai 40 hari. Begitu 30 hari Musa belum datang, maka di hari berikutnya Musa As-Samiri itu mengambil sebagian emas dari harta rampasan perang, kemudian juga mengambil jejak-jejak perjalanan Jibril alaihissalam, ya ada jejaknya, diambil, kemudian diambil pula emas, kemudian dibuat oleh Samiri menjadi sapi betina, patung sapi betina. Kemudian dengan izin Allah, karena ini ujian bagi Bani Israel, jin masuk ke sapi betina yang dibuat oleh Samiri tadi dari emas. Jadi sapi betina itu bisa ngomong, ditanya bisa jawab. Sehingga kata Samiri, ini adalah jejak-jejak Jibril. Dan Musa, inilah peninggalan Musa untuk dilestarikan. Maka mulai hari ini kalian menyembah sapi betina yang terbuat dari emas. Karena dengan argumentasi yang kuat, begitulah bukan hanya di zaman sekarang, adanya pencitraan, argumentasi yang kuat dan segala macam, orang percaya padahal semuanya palsu. Nah, kita bukan mengisyaratkan pemimpin, bukan pemimpin juga begitu, yang jago melakukan korupsi, kesalahan, pencitraan, begitu argumentasinya kuat padahal dibuat-buat itu. Sama seperti Samiri, ini adalah wasiat dari Musa, kalian harus menyembah sapi betina yang terbuat dari emas. Padahal pada saat itu Nabi Harun ada di sekitar mereka itu, di tengah-tengah mereka. Tetapi Nabi Harun walaupun memiliki kefasihan lisan, tetapi tidak memiliki kewibawaan. Berbeda dengan Nabi Musa.
Nabi Musa lidahnya itu rada cedal karena dulu pernah makan api, tetapi kewibawaannya luar biasa. Gimana nggak wibawa? Ya, bagaimana nggak wibawa? Seorang laki-laki Kipti itu dipukul sama Musa, sekali pukul mati. Batu dipukul ngecap, bagaimana nggak kuat? Ya, makanya kalau kita ingin mengukur kuat apa enggak, coba besi atau itu batu dipukul ngecap enggak tangan kita itu. Kalau ngecap tangan kita pukulan, berarti kita kuat kayak Nabi Musa. Tapi kalau tangan kita yang nyonyor, berarti kita lemah. Nah, kembali kepada kisah tadi, walaupun ada Nabi Harun, ternyata tidak bisa mengingatkan mereka sehingga mereka menyembah sapi betina terbuat dari emas. Begitu 40 hari Musa datang, melihat keadaan kaumnya begitu, marahlah sehingga ditariklah jenggot Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, aku khawatir engkau melakukan ini dan itu padahal engkau belum mendengar alasanku. Kemudian dilepaskan. Setelah diceritakan oleh Nabi Harun, akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Samiri, idhab, pergi. Jadi pergilah Musa as-Samiri. Kemudian Allah berikan hukuman di dunia dengan penyakit yang parah, dan tidaklah dia bersalaman dengan orang kecuali tubuhnya merasa seperti terbakar. Jadi setiap kali bersentuhan dengan orang itu merasakan tubuhnya terbakar api. Nah, akhirnya dia mati dengan mimpinya yang buruk. Samiri. Nah, maka hikmah dari Allah memerintahkan kepada Bani Israel dengan kriteria sapi betina yang berwarna kuning keemasan itu supaya kesan-kesan mereka dengan sapi betina yang pernah mereka sembah yang terbuat dari emas itu hilang. Itu diantara hikmah yang kedua. Karena bagaimanapun kesan-kesan mereka telah melakukan ini dan itu tetap mengendap di dalam hati. Ya, kalau sekarang ini yang mengagung-agungkan sapi ya masyarakat Hindu. Bahkan seperti di India itu ada cerita dari teman yang pernah ke sana itu. Jadi di India bahkan di bandara-bandara itu biasa sapi-sapi berkeliaran, dan itu nggak dilarang karena mereka mengagungkan sapi. Sebagaimana di Solo itu sebagian besar manusia di sana dalam tanda kutip yang akidahnya nyimpang itu mengagungkan siapa? Ya, Kiai Slamet. Saya dulu penasaran Kiai Slamet itu apa? Jebule kebo bule. Iya, itu sangat diagungkan, bahkan kotorannya itu menjadi rebutan para petani, karena dengan kotoran Mbah Slametnya itu nanti mereka yakini pertanian mereka akan subur. Kemudian air seninya itu menjadi rebutan ibu-ibu. Artinya dengan meraupkan, mengoleskan sebagian air kencing dari Mbah Slamet itu ke muka ibu-ibu, katanya menjadi glowing. Katanya menjadi glowing. Itulah kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal, kalau sudah diyakini itu terjadi. Itu terjadi. Itu persoalan akidah. Ya sama lah seperti Bani Israel. Menurut logika nggak mungkin mereka akan terpengaruh dengan Samiri. Nyatanya dengan argumentasi yang kuat, yang memang dicitrakan begitu, ikut Bani Israel itu menyembah sapi betina.
Kemudian yang ketiga itu sebagai dalil watak dasar dari Bani Israel yang sering mengkhianati nabi-nabi mereka. Bukan hanya mengkhianati, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, bahkan mereka biasa membunuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, dalam satu hari Bani Israel itu bisa membunuh nabi 70 orang. Karena nabi memang banyak. Lalu bagaimana efek kepada Bani Israel setelah mereka melihat bagaimana mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati setelah dipukul dengan lidah atau pangkal ekor dari sapi betina itu? Sang paman hidup kembali hanya untuk menjelaskan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, siapa yang telah membunuhnya. Setelah itu meninggal. Apa yang terjadi kepada Bani Israel setelah itu? Mereka bertaubat. Setelah itu mereka semakin taat kepada Allah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Setelah peristiwa itu justru hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras lagi dari batu. Al-Imam As-Sa'di menyebutkan tanda-tanda hati yang keras itu adalah tidak lagi air mata menetes ketika mengenang siksa, mengenang azab Allah, tidak lagi meleleh air mata. Itu tanda hati yang mati, hati yang keras. Kemudian sebagian mufassirin menyebutkan, seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar dalam tafsirnya Umdatut Tafsir, menyebutkan bahwa tanda-tanda hati yang keras itu adalah peringatan Allah tidak lagi memberikan efek di hati. Ya, seperti yang mereka saksikan adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak membuat Bani Israel itu kembali ke jalur yang lurus, tetapi malah membuat hati mereka menjadi keras. Itu. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, tidak ada satu bencana dan musibah yang lebih besar dirasakan oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, daripada memiliki hati yang keras. Itu bencana terbesar. Sudah azan ya? Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan penyebab hati yang keras pertama itu adalah al-mukhalatah, tidak memiliki filter bergaul dengan banyak orang. Ini sudah iqamah nih, baru azan kan ya. Jadi al-mukhalatah ma'a kafirin minanas, bergaul dengan banyak orang tanpa filter, itu membuat hati keras. Orang yang banyak bergaul dengan orang yang biasa melakukan pinjaman online, lama kelamaan dia akan terbawa, dan lama kelamaan bukan lagi menjadi pinjol tetapi menjadi benjol. Orang yang mukhalatah bergaul dengan para pezina, lama kelamaan akan terbawa, walaupun tujuannya berdakwah, lama kelamaan akan sirna. Orang yang berdekatan dengan para peminum, termasuk oplosan, lama-lama pengen nyicipi juga itu.
pengen nyicipi juga. Maka al-mukhalatah manas ini menjadi kerasnya hati kalau kita salah bergaul. Kemudian yang kedua, at-ta'alluq bi ghairillah, memiliki ketergantungan kepada selain Allah, tergantung kepada pemimpin. Maka orang kalau sudah tergantung kepada pemimpin, mau dia baik atau buruk diikuti. Iya, diikuti. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan karirnya. Daripada dinonaktifkan, daripada apa? Ikut. Itu tergantung, memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Ketika memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, itu seperti orang-orang di sekelilingnya seperti semut yang menghadiri atau mendatangi gula. Begitu kepemimpinannya, kekuasaannya, jabatannya sudah nggak ada, keluar semua. Maka berapa banyak orang yang beralasan, ya saya cuma bawahan, isoniopo. Nggak bisa, harus punya prinsip. Itu memiliki ketergantungan kepada selain Allah yang membuat hati keras. Berobat bukan lagi ke dokter, bukan lagi kepada ini dan itu, tetapi kepada dukun, kepada yang lain. Walaupun namanya bagus-bagus, pengobatan alternatif, orang pinter, dan seterusnya. Ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Di dunia itu pengennya nggak bekerja, tetapi makanannya tersedia. Itu mudahnya begitu gambaran tulul amal. Orang semuanya diterjang, makanan apa saja, nggak tahu ini larangan dokter atau apa, diterjang saja, tetapi pengen hidupnya 1000 tahun. Tulul amal. Kemudian dalam masalah akhirat, doanya selalu Allahumma adkhilnil jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama orang-orang yang berbakti. Ning sholat sering ditinggalkan, sedekah tidak pernah dilakukan, tidak pernah melakukan ketaatan. Dari mana surga itu akan didapat? Itu namanya mengkhianati doa. Itu tulul amal, panjang angan-angan. Digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaman yad'ullaha an yarzuqannahu waladan shaliha walam yatazawwaj. Orang yang tulul amal itu seperti gambarannya orang yang berdoa kepada Allah pengen memiliki anak-anak yang soleh tapi nggak nikah. Dari mana anak yang soleh itu datang? Sama seperti orang yang minta surga tanpa amal, dari mana surga akan diraih? Itu gambaran yang mudah tulul amal. Kemudian yang keempat adalah asyaba, sering kekenyangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Itu membuat hati yang keras. Orang lain ringan kakinya menuju masjid, tapi orang yang kekenyangan itu selalu berada di kamar tidur, berleha-leha, menjadi keras. Kemudian yang kelima adalah kasratun naum, banyak tidur. Makanya yang menjadi catatan itu, sebagian orang ketika diajak ngaji, wah capek baru bekerja. Ibu-ibu diajak taklim, waduh capek habis bekerja. Begitu hari libur diajak, pengen istirahat. Kasratun naum, banyak tidur, itu akan membuat hati menjadi keras.
Dan ada yang menambahkan kasratud dhahik, banyak tertawa. Maka kita lihat para komedian, para pelawak-pelawak itu wajahnya itu tidak khusyuk, karena mereka membual, mereka berbohong, yang penting menghadirkan tawa-tawa. Dan karena memang yang suka melihat komedian itu hatinya yang sudah keras, ya senang-senang aja. Makanya yang senang ger, mengeraskan hati. Rasulullah berpesan, la tuksirud dhahik, jangan memperbanyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan dan mengeraskan hati. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah penyembelihan sapi betina yang pernah dilakukan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, sehingga kita semakin yakin dengan kisah ini bahwa segala perbuatan, segala ucapan, segala tindak tanduk, segala sepak terjang yang kita lakukan di dunia ini, semuanya ada nilai timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti kita akan dihidupkan dengan tersenyum, dihidupkan kembali dalam tersenyum, atau sebaliknya sejak kita dibangkitkan kita sudah menangis dan tertunduk. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.